Baik ya, silakan untuk menyampaikan presentasinya kelompok 4 ya, Azam, Isma dan Husnul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan sektor publik. Nah, untuk anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Azam Ramadan, yang kedua Isma Admi Karnaini, dan terakhir ada Husnul Khotimah. Nah, untuk materi pertamanya akan dibawakan oleh saudari Husnul Khotimah. Wadahnya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit, yang dibuat dalam periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini dibuat semata-mata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Laporan keuangan adalah berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan dan periode tertentu. Pada periode tertentu, yang mana berkas tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depannya. Laporan keuangan sektor publik ini merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Nah, laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntansi sektor publik tersebut. Nah, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan dan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua ada akuntansi dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga ada perencanaan dan informasi otoritas. Yang keempat ada kelangsungan organisasi. Yang kelima ada hubungan masyarakat, dan yang keenam ada sumber fakta dan gambaran. Next, Zam. Nah, pemakaian laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya menurut Drebit et al. Tahun 1981 itu ada pembayaran pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, terus ada pemilih dan badan pengawas. Nah, ini ada perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Perbedaan tersebut itu meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, di mana ada elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isma. Isma.
Bentar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara sektor publik dan swasta. Apa suara Isma jelas? Sebentar. Ada suara. Di mana, baik lanjut ya teman-teman. Ada lagi nangis. Di sini ada beberapa kategori yang acuan untuk perbedaan antar sektor publik dan swasta. Berdasarkan dari tujuannya itu yaitu sektor publik ini suatu organisasi yang non-profit, yaitu di mana fokus pada masalah finansial dan politik. Sedangkan swasta yaitu hanya fokus kepada finansial. Sedangkan untuk sumber pendanaannya, yaitu sektor publik berasal dari pajak, retribusi, uang obligasi, dan laba badan usaha. Untuk sektor swasta ini, sumber pendanaannya berasal dari modal sendiri, utang bank, obligasi, dan saham. Untuk pertanggungjawabannya, dari segi pertanggungjawabannya, untuk sektor publik ini ditunjukkan kepada masyarakat dan parlemen. Sedangkan swasta yaitu ditunjukkan kepada pemegang saham dan kreditur. Untuk struktur organisasi yaitu berdasarkan birokratis, kaku, dan hierarki. Sedangkan swasta yaitu fleksibel. Untuk anggarannya yaitu laporan keuangan ini terbuka untuk publik, sedangkan swasta yaitu tertutup, tidak terlalu dipublish. Nah, di sini masuk ke bentuk-bentuk laporan keuangan. Di antaranya yaitu ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas, laporan CALK, laporan kinerja keuangan. Di sini saya membahas 2 laporan keuangan aja. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini menyajikan informasi seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang lebih. Maksudnya ini sisa lebih dan kurang lebih ini bisa disebut juga dengan silpa atau sipa. Silpa atau sipa. Sisa lebih pembiayaan, anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Untuk laporan realisasi Untuk laporan realisasi anggaran ini yaitu menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan dan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi. Jadi laporan realisasi ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas.
laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan perubahan modal dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu data yang menggambarkan baik peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Untuk unsur yang terdapat dalam laporan ekuitas ini, yaitu ada laba yang tidak dibagi per periode akuntansi, terus dividen yang diumumkan, terus laba neto pada periode tertentu, laba yang dibagi pada awal periode. Jadi perlu ditekankan kembali ya, kalau misalnya laporan realisasi anggaran itu isinya meliputi pendapatan, belanja, transfer, surplus, pembiayaan, dan hasil dari penerimaan atau pengeluaran dari pembiayaan ini yaitu silpa atau sikpa. Sedangkan laporan perubahan ekuitas ini meliputi laba yang tidak dibagi, dividen, laba neto, laba yang dibagi pada akhir periode. Sekian, terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada neraca. Nah, untuk neraca sendiri itu adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada waktu tertentu. Nah, kita udah tahu sendiri kalau misalnya di dalam neraca itu yang kita catat itu di bagian itu posisi aktiva, ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Nah, selanjutnya di bagian pasiva itu ada kewajiban dan modal. Nah, selanjutnya laporan arus kas sama dengan di sektor swasta ya. Laporan arus kas untuk yang sektor publik juga terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama operasi, terus aktivitas investasi, dan terakhir ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi itu merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan seperti pendapatan, beban, utang jangka pendek, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Nah, berarti kalau untuk yang investasi ini lebih ke aktiva tetap atau aktiva jangka panjang. Dan terakhir yaitu aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Juga hutang jangka panjang. Nah, belum terakhir. Selanjutnya ada CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atau pos-pos dalam laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan merupakan referensi silang atas masing-masing pos dalam 4 laporan keuangan tersebut. Nah, fungsinya itu untuk memberikan penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang kedua, informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, jadi CLK ini seperti pelengkap lah dia. Jadi, informasi dari laporan keuangan itu dari mana bisa dilihat dari CLK-nya. Dan terakhir yaitu laporan kinerja keuangan. Nah, laporan kinerja keuangan ini mirip seperti laporan laba rugi yang ada di sektor swasta. Nah, jadi laporan kinerja ini adalah bahan evaluasi, maka dari situ dapat dipahami bahwa laporan kinerja keuangan adalah sebuah laporan mengenai evaluasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan maksud untuk mengetahui alur keuangan sebuah perusahaan. Nah, laporan kinerja keuangan ini minimal harus mencakup beberapa pos-pos ya. Yang pertama ada pendapatan dari aktiva operasi, yang kedua surplus atau defisit dari aktivitas operasi, yang ketiga biaya keuangan atau biaya pinjaman,
Yang keempat, surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas. Yang kelima, surplus atau defisit dari aktivitas biaya. Yang keenam, pos-pos luar biasa. Yang ketujuh, saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto. Dan yang terakhir yaitu surplus atau defisit neto untuk suatu periode. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Halo? Kedengeran gak sih? Off mic lagi dari tadi. Kedengeran, Jam? Ada yang mau bertanya? Azam, kalau di chat Tiara mau nanya. Boleh tuh. Ketik aja, ketik. Ntar bacain. Izin bertanya, Zam. Ya, kenapa? Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara dari kelompok 7 kalau nggak salah. Mau nanya, kalau misalnya tuh di laporan keuangan sektor publik itu mengalami defisit. Nah, itu tuh langkah apa gitu yang harus dilakukan? Terima kasih. Oh, sama-sama. Kalau misal defisit ya. Oke, yang lain gimana? Mungkin perubahan dari perusahaannya. Ya. Bentar. Gue ada Jam. Boleh. Tadi kan nama saya Fida Faryani Prais, ingin bertanya. Tadi kan Azam udah jelasin ya pas bagian laba rugi gitu ya. Iya. Nah di situ kan ada salah satu komponen gitu kata Azam lah tuh pos luar biasa gitu. Nah pos-pos luar biasa. Nah itu maksudnya seperti apa dan apa sih contoh-contohnya dari pos-pos luar biasa ini? Oh, oke. Thank you Zam. Makasih, Dap. Oke, yang lain masih ada? Eh, Oke, kalau udah nggak ada, kita jawab pertanyaan dulu kali ya. Nah, yang pertama pertanyaan dari Saudari Ara mungkin akan dijawab oleh Saudari Isma. Isma? Bentar. Pendapatan
Nah, pendapatan ini ada pendapatan asli daerah dan pendapatan dari transfer. Nah, pendapatan transfer tuh yang tadi yang termasuk dana bagi hasil gitu, misalnya bagi hasil bisa, terus dana alokasi juga bisa, terus transfer misalnya pendapatan yang lain-lain juga bisa. Ini masuknya ke pendapatan transfer. Nah, ini hasil dari total pendapatan asli daerah dan total pendapatan transfer ini dijumlah, untuk itu didapat total pendapatannya yaitu sekian. Nah, untuk akun selanjutnya pos akun selanjutnya yaitu belanja. Belanja ini ada belanja operasional. Nah, itu total dari belanja ini akan menentukan bahwa surplus atau defisitnya suatu laporan realisasi anggaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pembiayaan. Nah, ini dibagi menjadi kayak ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran dari pembiayaan tersebut. Nah, untuk total dari penerimaan pembiayaan yaitu sekian. Nah, terus pengeluaran pembiayaan itu sekian. Nah, hasil dari pengurangan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran ini akan menjadi pembiayaan neto atau yang bisa disebut tadi tuh yang silpa atau sikpa yang selisih kurang atau lebih kurang. Hasil dari pengurangan penerimaan pembiayaan dan pengeluarannya. Mungkin itu sedikit contoh mengenai anggaran. Jadi kalau di contoh ini kira-kira dia masuk ke teknik akuntansi apa ini? Teknik akuntansi anggaran, dana, atau komitmen? Anggaran. Kalau yang ini kayaknya lebih ke dana deh, Pak. Kenapa? Dana, Pak. Apa sih cirinya yang terlihat dari teknik akuntansi anggaran dengan teknik akuntansi dana itu? Ciri-cirinya apa atau bedanya apa? Kalau misalnya akuntansi anggaran, biasanya dia yang double entry gitu, Pak. Jadi misalnya anggaran yang realisasinya yang kita anggarkan berapa, terus anggaran yang realisasinya berapa gitu, Pak. Nah, kalau misalnya yang dana ini, dia lebih ke lebih ke dana yang kayak tadi, dana yang misalnya dipakai, masuk dananya tuh dari mana, terus dana yang dibelanjakannya tuh buat apa aja gitu, Pak. Kan kalau akuntansi dana itu kan ada pembatasan ya. Nah, poinnya kan itu kan ada di pembatasan-pembatasan. Ya, ada dana X hanya boleh dipergunakan untuk apa, dana Y hanya boleh dipergunakan untuk apa. So, ya, nah itu adalah ciri dari Akuntansi dana. teknik akuntansi dana. Nah, kalau ciri dari teknik akuntansi anggaran, apa cirinya apa? Sehingga kita bisa lihat nanti laporan keuangan yang tadi ditampilkan ini masuk di lebih tepat masuk di teknik akuntansi apa nih yang digunakan gitu.
Kalau di sini teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan, Pak. Jadi antara anggaran dan realisasinya itu dibandingkan, Pak. Jadi ada koreksi, misalnya ada selisih gitu. Ya, jadi intinya dia mau teknik akuntansi anggaran, gitu ya, mau teknik akuntansi dana, semuanya berpasangan ya, semuanya double entry, ya. Sudah nggak ada lagi yang Yang Pak Afwan, Pak, masih di off mic, Pak. ya maaf ya. Ya. Oke ya. Nah, jadi berarti saya ulangi ya dari tadi ya. Saya pakai mic ya. Oke ya. Nah, jadi baik sektor publik ini menggunakan menggunakan teknik akuntansi anggaran atau menggunakan teknik akuntansi komitmen atau menggunakan teknik akuntansi dana gitu ya. Nah, semuanya tetap dicatat secara berpasangan ya. Bisa dengan cash basis, bisa dengan accrual basis ya. Mungkin ada pos-pos tertentu ya, kalau kita kaitkan dengan perkuliahan kita pekan yang lalu ya, bisa dia kita kaitkan misalnya apa dia cash basis modified atau accrual basis modified gitu ya. Nah, tetapi tetap dia berpasangan. Nah, kalau contoh yang ditampilkan tadi ya, itu lebih ke akuntansi anggaran ya, teknik akuntansi anggaran. Kenapa tadi cirinya akuntansi anggaran itu pos-pos ya, langsung pos-pos pengeluarannya ya, pos-pos penerimaan dan pengeluaran ya. Kemudian juga kalau muncul defisit ya, defisitnya itu nanti ditutup dengan misalnya dengan pinjaman ya, pinjaman itu sebagai penerimaan gitu ya, pinjaman itu sebagai penerimaan gitu ya. Nah, sehingga bisa untuk menutupi pengeluarannya ya, karena tadi juga ada yang nanya ya, bagaimana kalau defisit gitu ya. Ya, defisit itu adalah kebijakan ya, kebijakannya itu apakah sektor publiknya ini apakah akan menggunakan kebijakan defisit ya, artinya defisit itu kalau dia menggunakan kebijakan defisit kan berarti ya udah saya fokus ke 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10 jenis pengeluaran. Ya, ternyata dengan 10 jenis pengeluaran itu membutuhkan anggaran misalnya 100, tapi saya cuma punya penerimaan 80. Berarti kan ada defisit 20. Ya, nah maka kemudian 20 itu ditutup dari misalnya dari pinjaman gitu ya. Nah, itu artinya pinjaman itu sebagai bagian dari penerimaan ya. Nah, itu adalah kebijakan, karena bisa juga kebijakannya kita nggak mau defisit misalnya. Jadi kalau memang pengeluarannya adalah dana yang mau kita terima adalah
80, ya kita pengeluaran ya dibatasi 80 gitu ya. Tidak ada pengeluarannya kemudian lebih dari 80, nggak bisa. Dia mau sumber dananya mau diambil dari mana gitu ya. Nah, itu kaitan dengan kebijakan. Nah, itu ya kaitan dengan defisit. Nah, kemudian kita kembali lagi tadi di contoh yang tadi ditampilkan, yaitu lebih kepada anggaran gitu ya, itu pos-pos pos-pos penerimaan dan pengeluarannya, kemudian nanti pos-pos penerimaan dan pengeluaran itu ya yang juga menjadi acuan di dalam membuat pelaporan gitu. Nah, berbeda dengan dana. Kalau contoh yang dana ada nggak? Yang kelompok yang presentasi, contoh yang menggunakan anggaran dana. Belum ada, Pak. Nggak ada ya? Kayaknya. Sebentar ya, ini saya ada slide-nya. Sebentar. Oh, udah. Ini juga enggak laporan realisasi. Nah, ini kalau ini sama lah ya dengan tadi ya. Yaitu anggaran ya, berbasis anggaran. Sebentar yang sebelumnya. Nah, ini ya kalau laporan keuangan ya bisa jenisnya tadi neraca atau laporan. Ini tampil ya slide saya ya. Tampil, Pak. Tampil kok, Pak. Tampil. Oke ya, jadi kalau laporan keuangan ya berarti ada neraca atau laporan posisi keuangan ya. Kemudian yang laporan laba rugi, laporan aktivitas gitu ya. Kalau yang di sektor publiknya akan laporan operasi atau laporan aktivitas atau laporan realisasi anggaran gitu ya. Nah, jadi kalau laporan anggaran berarti dia menggunakan teknik akuntansi anggaran gitu ya, pos-posnya. Pos-pos anggaran, kemudian pos-pos laporannya. Kemudian kalau laporan aktivitas berarti dia lebih kepada akuntansi dana gitu ya. Nah, terus yang lainnya ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, ya, kemudian juga ada catatan atas laporan keuangan gitu ya. Nah, ini semua jenis laporan ini standar laporan gitu ya. Tadi juga ada sedikit koreksi ya kalau yang saya dengar tadi catatan laporan keuangan itu bukan pelengkap gitu ya. Memang itu bagian dari laporan ya. Di dalam standar akuntansi keuangan ya, standar akuntansi keuangan kita harus ingat ya ada berapa 4 jenis kan ya, ada 4 jenis. Ada penyajian, pengakuan gitu ya, pengakuan, kemudian penilaian, penyajian dan pengungkapan. Nah, jadi empat ini harus memenuhi sebagai pelaporan standar akuntansi keuangan. Ya, pengakuan berarti kapan dia diakui. Ya, kapan dia diakui, apakah diakui periode ini atau periode akan datang ya. Nah, ini mungkin berkaitan misalnya dengan apakah dia cash basis atau accrual basis. Ya. Nah, ini ada dampaknya di dalam metode pengakuan. Nanti penilaian ya, valuasinya berapa nilai yang diakui ya. Kalau misalnya kita di privat gitu ya atau komersial. Nah, ini yang diakui nilainya berapa? Ada nilai pasar, ada nilai buku, gitu ya. Nah, ini dicatat dengan nilai apa? Gitu. Nah, nanti kalau di sektor publik berarti dengan metode penilaian yang mana, gitu ya. Nah, ini pengakuan. Kemudian penyajian ini berarti bagaimana dia disajikan di neraca, disajikan sebagai apa? Ya, kalau dalam teknik akuntansi anggaran berarti disajikan di dalam pos penerimaan. Pos penerimaannya apa? Kan biasanya ada ledger dan sub ledger. Gitu ya. Nah, itu adalah penyajiannya, dia disajikan sebagai apa? Ada yang disajikan sebagai gross, ada yang disajikan sebagai net. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada kasus ada sisa lebih disajikan sebagai apa? Gitu ya. Nah, itu adalah penyajian. Ya, kalau ada
anggaran defisit misalnya gitu ya. Nah, bagaimana menyajikan seperti tadi ya, misalnya kalau anggaran di anggaran defisit, maka pinjaman itu disajikan sebagai apa? Nah, gitu ya. Itu adalah penyajian. Ya. Nah, itu adalah penyajian standar akuntansi untuk penyajian pinjaman yang untuk menutup defisit dari seperti apa. Nah, itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita menyajikan pos-pos di dalam pos-pos untuk laporan keuangan ini, gitu ya. Nah, itu penyajian. Kemudian yang keempat apa? Pengungkapan. Nah, pengungkapan ini apa hal-hal yang harus diungkapkan di dalam yang tidak bisa disajikan di dalam ledger. Kan ledger ini kan hanya menyajikan misalnya penerimaan negara pajak, ya gitu ya misalnya. Penerimaan negara pajak penghasilan misalnya gitu. Nah, tentu kan di neraca atau di laporan kalau laporan realisasi anggaran ya ini tadi ya. Nah, kalau di laporan realisasi anggaran kan tidak bisa sangat detail. Nah, kalau perlu ada perincian, nah itu bisa diungkapkan ya di dalam catatan atas laporan keuangan sehingga bisa menjelaskan angka yang tersaji di neraca atau di laporan posisi keuangan atau di laporan operasi atau laporan aktivitas atau laporan realisasi anggaran. Gitu ya. Nah, itu jadi itu pengungkapan ya atau mungkin bisa pengungkapan yang berkaitan dengan pos-pos ledger, pos-pos buku besar atau pengungkapan yang berkaitan dengan hal yang belum tercantum di sana gitu ya. Misalnya ada pengungkapan yang contohnya ya kalau di dalam sektor komersial ya misalnya perusahaan sedang mengalami kalau di audit ya biasanya gitu ya perlu diungkapkan atau tidak, misalnya perusahaan sedang mengalami gugatan di gitu ya ada gugatan misalnya di pengadilan gitu ya gugatan untuk membayar denda misalnya gitu. Nah, ini kan berpotensi ya, berpotensi walaupun pada saat laporan keuangan selesai dibuat itu belum ada keputusan misalnya di pengadilannya, tetapi kan ini berarti ada potensi bahwa nanti di masa yang akan datang ya perusahaan itu akan mengeluarkan atau entitas ini akan mengeluarkan pengeluaran atau biaya yang besar misalnya gitu. Nah, meskipun angkanya itu tidak tercantum di dalam neraca ataupun laporan laba rugi, ya, tetapi di catatan atas laporan keuangan sudah diungkapkan sehingga pembaca laporan keuangan itu tidak tersesat gitu ya ketika dia harus membaca laporan keuangan. Ya kan tadi untuk mengambil keputusan. Ya, tujuannya kan yang paling utama laporan keuangan itu adalah untuk mengambil keputusan. Nah, maka informasi-informasi apa yang perlu diungkapkan. Nah, ini standar di dalam pelaporan keuangan. Oke ya, itu ya. Nah, ini laporan keuangannya. Kemudian ya, ini konteks laporan keuangan di PSAK ya, PSAK 45 ya untuk laporan keuangan organisasi nirlaba. Ya. Nah, jadi ini kalau lembaga non pemerintah ini acuannya ada di PSAK. Gitu ya, PSAK. Ya, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga sosial gitu. Nah, ini acuannya ada di PSAK ini ya, PSAK 45 ya. Nah, ini untuk acuan. Kemudian kalau pemerintah, ini sepertinya ada yang terbaru ya harusnya ya. Nah, itu ada di standar akuntansi pemerintah. Gitu ya. Nah, ada di standar akuntansi pemerintah. Nah, itu nanti bisa dilihat ya standar akuntansinya. Nah, jadi acuannya berbeda ya kalau PSAK itu mengikuti Ikatan Akuntan Indonesia ya, kalau standar akuntansi pemerintah ya ini ada ada lembaga akuntansi pemerintah yang membuat standar akuntansi ini. Ya, nah nanti ini berdasarkan laporan PSAK 45 ya, ini nah, ini laporan aktivitas gitu ya. Nah, di laporan aktivitas ini
Inilah yang memungkinkan dilakukan teknik akuntansi dana. Ya, seperti misalnya kalau kalian pernah mungkin melihat atau nanti dilihat coba ya laporan keuangannya lembaga amil zakat ya. Nah, paling tidak amil zakat lah ya, minimal yang paling kelihatan karena dia pasti harus memisahkan aktivitas zakat dan aktivitas yang non zakat. Ya, paling tidak kalau menurut saya nanti coba dicek juga itu paling tidak ada 3. Ya, kalau lembaga zakat itu aktivitas dana zakat, kemudian aktivitas dana non zakat ya, mungkin infak, sedekah, dan nanti ada aktivitas dana operasional. Nah, kalau di sini contoh yang ditampilkan di sini adalah misalnya perubahan dana aktiva bersih tidak terikat. Ya, tidak terikat itu seperti infak sedekah ya, itu kan tidak terikat ya, tidak ada peruntukan khusus ya, atau untuk operasional. Ya, nah nanti ada yang terikat temporer yang berjangka waktu. Ya, nanti ada yang terikat permanen. Gitu ya. Nah, ini berarti dia ada kelompok-kelompok. Ya, pengelompokan aktivitas inilah ya yang jadi kalau kita membayangkan belajar laporan keuangan komersial itu ada laporan laba rugi hanya satu. Ya, ada pendapatan, ada pengeluaran, ada laba. Gitu ya. Nah, maka ketika kita masuk kepada laporan keuangan sektor publik ya. Nah, bisa jadi itu bukan laporan laba rugi karena memang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba. Maka disebutnya dengan apa di sini tadi laporan aktivitas. Ya. Nah, aktivitas apa? Aktivitas kalau di PSAK disebutkan dengan terbatas ya, terikat ya. Nah, perubahan aktiva bersih tidak terikat, kemudian ada yang terikat temporer. Nah, itu penamaan gitu ya. Kalau di lembaga zakat bisa jadi langsung kepada laporan aktivitas dana zakat. Ya, kemudian nanti ada laporan aktivitas dana non zakat. Ya, atau bebas gitu ya, dana yang bebas atau tidak terikat. Nanti ada laporan dana misalnya operasional yang dipergunakan oleh amil zakat. Nah, itu jadi kalau kita bayangkan sepertinya laporan laba ruginya itu ada 3 gitu ya. Nah, itulah dana karena dana yang pertama, dana yang kedua, dana yang ketiga. Gitu ya. Tapi kalau di komersial ya satu saja laporan laba rugi. Gitu. Nah, sementara di PSAK untuk organisasi nirlaba gitu ya, itu bisa dibagi sesuai dengan peruntukan dari dana yang diterima. Gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa bisa kita bayangkan gitu ya. Kita kaitkan juga dengan materi yang pekan lalu. Dan kalau pemerintah ya, ini kan masih menggunakan berarti menggunakan akuntansinya anggaran. Gitu ya. Nah, ini misalnya menggunakan akuntansi anggaran, teknik akuntansi anggaran. Nah, jadi memang pos-pos yang ada di anggaran ini yang akan muncul gitu ya di dalam anggarannya, kemudian juga akan muncul di laporan realisasi anggaran. Ya, ini laporan realisasi anggaran. Nah, kalau laporan keuangan ya laporan realisasi anggarannya ini yang menjadi laporan keuangan. Kalau APBN-nya kan anggarannya, baru rencananya. Ya, rencananya atau anggaran yang sudah disepakati, nanti realisasinya ada di sini. Ya, nah realisasi ini tadi apakah ada yang lebih atau seperti apa ya? Kalau lebih nanti ada sisa anggaran lebih atau silpa gitu ya, istilahnya silpa. Ya, di sini ada contohnya. Ini juga laporan arus kas juga ada ya, operasi pembiayaan gitu ya. Silpa ada contohnya. Ini apa? Ini neraca. Nah, ini sisa lebih. Nah, ini yang paling bawah ya, sisa lebih
pembiayaan anggaran. Ya, artinya ada penghematan, gitu. Karena memang biasanya di dalam praktek gitu ya. Nah, di dalam praktek itu memang kalau misalnya di anggaran ya, di APBN atau di APBD misalnya, ini ada ada dianggarkan misalnya 1 miliar gitu ya. Nah, biasanya kan itu misalnya harus tender gitu ya, misalnya pengadaan, apakah itu pengadaan barang atau pengadaan jalan, jembatan gitu, itu kan biasanya harus tender gitu ya. Nah, kalau dilakukan tender, nah pasti akan diambil biaya yang efisien ya, sehingga mungkin dari plafon anggaran 1 miliar ya, tender yang masuk, misalnya tender yang menang itu misalnya adalah 950 juta gitu. Ya, nah maka kan berarti ada silpa kan 50 juta. Nah, silpa itu kan nanti masuk di sini. Jadi memang umumnya akan silpa ya kalau sudah masuk kepada realisasi. Ya, atau bisa juga tidak silpa gitu ya, pas gitu ya. Tapi kalau minus ketika sudah ada anggaran ya rasanya itu nggak bisa gitu ya. Ya dalam praktek, nah mungkin secara teori bisa gitu ya, tetapi secara praktek rasanya mungkin itu nggak ada gitu ya, kecuali memang dibuat di awal ya, dia dibuat ketika membuat anggaran gitu ya, seperti saya dicontohkan di awal tadi, kita pemerintah sepakat akan membiayai A, B, C, D sampai sekian, total anggaran yang diperlukannya 100, kalaupun ternyata dihitung, oh penerimaan kita cuma 80, ya misalnya penerimaan dari pajak, penerimaan dari retribusi, penerimaan dari PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak atau apapun gitu ya, izin-izin dan sebagainya, katakanlah oh cuma 80. Nah, berarti ada kekurangan 20. Nah, tinggal nih kebijakannya pemerintah apa? Apakah kebijakannya akan tetap program yang anggarannya 100 dijalankan, berarti harus menutup kekurangannya sebesar 20. Gitu ya. Nah, kalau memang itu disepakati sebagai kebijakan ya misalnya pinjaman dan sebagainya. Nah, tapi kalau sudah menjadi anggaran, ya anggarannya tadi misalnya 1 miliar, kemudian untuk membuat program jalan misalnya gitu ya, ya nggak bisa lebih dari 1 miliar gitu ya. Nah, tetap harus 1 miliar atau kurang. Nah, ketika kurang maka akan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran gitu ya. Jadi ada silpa. Nah, itu demikian untuk penjelasan tentang laporan keuangan di sektor publik ya. Jadi tadi kesimpulannya pemerintah ya, umumnya pemerintah itu masih menggunakan anggaran ya, tapi untuk nirlaba yang merupakan sektor publik non pemerintah gitu ya, karena bukan privat juga gitu ya. Bukan privat karena kalau privat nanti kesannya ada kepemilikan ya, padahal seperti yayasan, LSM itu tidak ada kepemilikan. Ya, kepemilikannya ya publik gitu, pertanggungjawabannya kepada publik. Nah, itu jadi publik yang non pemerintah itu lebih kepada umumnya ya lembaga-lembaga yang mungkin kita nanti akan banyak bersinggungan ya, lembaga amil zakat, lembaga wakaf ya dan sebagainya, itu mungkin lebih kepada atau acuan yang ada di PSAK itu lebih kepada anggaran akuntansi dana ya, fund accounting. Itu mungkin tambahan penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Pak, Ya. bertanya Pak. Iya, silakan. Nama Muhammad Azam Ramadan, ingin bertanya Pak, kalau misalnya kan ada 3 tuh Pak tadi, anggaran, dana, yang satu komitmen yang terakhir. Iya. Nah, bedanya kan diakui itu pas order kan, pas. Nah, itu di laporan keuangan itu kayak ada bedanya nggak Pak, main 2 lain tadi? Kayak biasanya tuh akuntansi sektor publik apa gitu yang pakai sistem yang komitmen ini Pak? Iya. Kalau di pelajaran pekan lalu kan, jadi ketika dia sudah gimana tuh cara pencatatannya ya, ketika pemesanan
ya ada komitmen, maka dia dilakukan pencatatan. Nah, maka laporannya adalah ketika sudah realisasi. Ya, intinya sama. Nanti kan yang namanya laporan itu kan ketika sudah realisasi. Apakah ordernya itu nanti sesuai dengan realisasinya sesuai dengan ordernya atau ada selisih. Gitu ya. Nah, apakah ada selisih? Ya, nanti kalau ada selisih berarti laporannya laporan yang sesuai dengan realisasinya. Gitu. Nah, memang akuntansi komitmen untuk sekarang mungkin belum nggak ada yang make ya, atau nanti coba dicek ya, apa adakah yang menggunakan anggaran komitmen gitu ya, karena kalau kalau pemerintah kan lebih ke anggaran ya sekarang kebijakan yang dipergunakan gitu. Nah, tapi intinya kalau laporan ya sesuai dengan nanti yang realisasinya gitu. Begitu ya kira-kira. Yang lain ada pertanyaan? Nanti boleh dicek yang kelompok presentasi ya, itu untuk anggaran pemerintah ya, itu mengacu ke peraturan yang terbaru yang tahun berapa ya? Bentar. Tahun berapa sih? 2010 ya? Mungkin nanti di kelompok yang selanjutnya ada ya tentang akuntansi pemerintah. Ya itu nanti bisa lebih jelas atau lebih detail ada di situ. Ada lagi pertanyaan? Ini udah jam 10 ya. Pak, Oh ya silakan yang mau tanya. kalau yang untuk kisi-kisi UTS gimana Pak? Nah, UTS-nya kapan ya? Senin Pak. Minggu depan. Iya. Nah itu tadi saya juga mau nanya ini karena kita kan baru ada terlambat ya pertemuannya ya. Iya Pak. Iya Pak. Kayaknya. Kira-kira boleh nggak UTS ya? Baru kan kita dengan hari ini 5 kali ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita applause dulu ya buat kelompok 4 ya yang sudah menyampaikan presentasinya. Jadi kita cukupkan untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Jadi untuk pekan depan kita masih perkuliahan seperti biasa. Mohon hadir ya semuanya. Mungkin kalau dimungkinkan nanti saya juga akan review untuk perkuliahan dari awal gitu ya, sekaligus nanti kisi-kisi untuk take home test-nya. Ya, saya kira itu dari saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, juga mau Ramadan ya, saya juga secara pribadi ya juga minta maaf ya, mohon maaf lahir dan batin ya, mungkin selama perkuliahan ya ada yang kurang nyaman atau ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, sengaja ataupun tidak sengaja, ya mohon dimaafkan. Ya, dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa fokus beribadah di bulan Ramadan dengan hati yang bersih ya. Ya, saya kira itu dari saya cukupkan ya. Saya tutup dengan bersama-sama kita membaca
hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Terima kasih, Pak. Pak. Syukron, Pak. Ustaz.